Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berkat perjuangan kita, mujahadah kita, alhamdulillah kita telah menunaikan salat maghrib. Ini kewajiban besar di waktu maghrib. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk memelihara atau menjaga salat 5 waktu. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta. Salat wusta itu kalau kita telah kitab-kitab tafsir, banyak tafsirnya. Tapi pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, itu yang saya ketahui, salat wusta itu salat asar. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga salat 5 waktu, memelihara salat 5 waktu, menegakkan salat 5 waktu, terutama salat asar. Salat asar dan salat subuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Kalau secara bahasa salat bardain itu artinya 2 salat yang waktunya adem atau dingin, yaitu asar dan subuh. Dakhalal jannah, maka kelak dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nara man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang menjaga salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni salat subuh dan salat asar. Salat 5 waktu ini memiliki kedudukan yang luar biasa tingginya. Hukum salat 5 waktu wajib berdasarkan Al-Quran, wajib berdasarkan sunnah, ijma'. Dan kalau ada orang Islam mengingkari kewajiban salat 5 waktu, maka dia murtad, keluar dari Islam. Wala'iyadzubillah. Salat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Kemarin dari libur ya, tanggal 27 Rajab, tanggal merah, memperingati Isra Mi'raj. Baik, jadi Allah mewajibkan salat 5 waktu itu melalui peristiwa yang luar biasa. Allah isra'kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tembus di atas langit yang ke-7 sana. Ya. Allah wajibkan salat 5 waktu. Asalnya 50, kemudian ditetapkan oleh Allah 5 kali. Dan 5 kali itu adalah ganjarannya sama dengan 50 kali. Walillahilhamd. Ya, ini harus difahami. Kalau kita tidak faham ini, bisa saja kita itu kadang-kadang menganggap sholat 5 waktu itu beban berat banget. Kita bisa membayangkan, duhai seandainya kita ini diwajibkan sholat 50 kali, itu repotnya kayak apa? Gak usah 50, separuhnya aja 25 kali, kayak apa? Dari 50 ditetapkan tinggal 5, dan ganjarannya seperti 50. Walillahilhamd. Ini rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Ya, dan sholat itu bisa masuk dalam kehidupan setiap muslim.
mau presiden, mau menteri, mau big boss, mau rakyat jelata, kuli, pekerja, karyawan, semuanya bisa masuk dan tidak akan ada yang hilang dengan sebab sholat 5 waktu. Masih ada kesempatan tidur, masih ada kesempatan makan, masih ada kesempatan, apalagi yang punya istri 4 ya, masih punya kesempatan gilir istrinya. Walillahilhamd. Antum nggak ada yang level 4 kayaknya ya. Baik. Dibangun masjid. Masjid itu secara bahasa kalau kita tasrif lughawi ya, berawal dari sajadah yasjudu sujud. Masjid itu isim makan, tempat untuk sujud. Sujud itu salah satu rukun sholat. Kadang-kadang sholat itu diperintahkan cukup dengan sujud. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu, maksudnya sholat, ya kan? Atau kadang-kadang ruku, warka'u ma'araki'in. Alhamdulillah kita tadi ruku bareng-bareng, berarti ruku secara berjamaah. Baik. Dikumandangkan adzan. Kewajiban ini melekat pada seorang muslim dan muslimah yang sudah balik, tidak akan pernah digugurkan oleh Allah kecuali yang haid dan nifas. Ya. Jadi tadi perintahnya hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah salat-salat 5 waktu oleh kalian semua wahai orang-orang mukmin. Itu khitabnya ya, perintah Allah kepada orang banyak, hafidhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya. Itu kalau dirinci menjaga sholat itu dari sisi keadaannya ya, sehat, sakit, wajib sholat. Mungkin musafir atau mungkin musafir ya, tinggal di tempat atau sedang melakukan perjalanan jauh. Ketika orang itu sakit dikasih kemudahan oleh Allah sesuai dengan keadaannya ya. Ketika menafsirkan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian merenggut kamu. Al-Hafidz Ibnu Katsir itu mengutip sabda Rasulullah, shalli qa'iman. Yang sehat-sehat ini kayak kita ini alhamdulillah, shalli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati fa qa'idan. Kalau enggak mampu, mampunya duduk. Fa illam yastati fa 'ala janbin, berbaring. Ya, kalau sudah berbaring kayaknya semua mampu ya. Yang nggak mampu duduk itu sholat bisa berbaring. Apalagi aman damai perang itu masih ada sholat. Saya yakin semoga tidak terjadi, sekedar membayangkan aja kalau tiba-tiba ada perang, mungkin kita ini kerepotan untuk sholat khauf karena selama ini nggak kepikir kan sholat dalam keadaan perang. Orang sholat dalam keadaan damai aja banyak yang nggak sholat. Ya. Iya, nggak tahu dulu itu ada entah lucu-lucuan atau beneran. Ada sholat jenazah itu ada rukuknya, ada sholat jenazah itu ada rukuknya. Tapi nggak aneh sih kalau memang nggak pernah belajar dikira namanya sholat itu kan bayangannya mungkin ada rukuk, bukan kan? Tidak semua orang bisa sholat berjamaah kecuali yang belajar. Masya Allah. Wasiat terakhir Rasulullah SAW di nafasnya yang sudah di akhir hayat beliau sudah agak sesak gitu ya. As-salah wa ma malakat aymanukum wa ma malakat aymanukum. Salat dan hamba sahaya yang kalian miliki. Mewakili hablum minallah, salat hablum minan nas, diwakili oleh wasiat singkat ini karena beliau sudah tidak punya waktu berpanjang lebar ya, diwakili dengan pesan ihsan kepada hamba saya. Nanti di kitab ini Al-Tabul Mufrad itu sampai sekitar 200-an hadis. Itu tentang orang tua sampai hamba saya, sekitar 200-an di kitab ini. Ya. Maka untuk siapa saja yang mengaku mencintai Rasulullah, buktikan Anda mencintai Rasulullah dengan menjaga wasiat beliau di akhir hayatnya ini. Juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti pertama kali yang dihisab dari amal kita ini adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, selamat. Kalau sholatnya ancur-ancuran, tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah mengkabarkan bahwa orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan memiliki cahaya, nur, burhan, bukti nyata bahwa dia orang beriman.
dan selamat pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya, ya, kata tadi kan perintahnya kan hafidhu. Itu dijelaskan oleh Rasulullah, yang menjaga itu akan punya nur. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Bagaimana yang tidak mematuhi perintah ini? Dia menyia-nyiakan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak punya nur, cahaya di akhirat nanti, tidak punya burhan, bukti yang nyata bahwa dia seorang mukmin, dan juga tidak punya keselamatan, tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Lanjutannya, ya, wa yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Masya Allah, ini yang jarang nyampe, ya, mestinya ini disampaikan. Ada nggak orang muslim itu mau dikumpulkan dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf? Ada? Antum mau dikumpulkan dengan itu? Kita mau? Enggak. Mau kita itu bersama para nabi, bersama para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Orang-orang yang tidak menjaga sholat itu nanti dikumpulkan bersama Qarun, orang kaya yang ditelan bumi. Ditelan, ya, bukan longsor, ditelan. Kalau longsor itu masih wajar, orang tinggal di tebing rumahnya kemudian runtuh. Seperti ada longsor di mana itu korbannya cukup banyak itu, Pekalongan, longsor. Ini bukan longsor, ditelan bumi. Jadi bisa saja tanah yang tadinya itu keras bisa didirikan bangunan kokoh kalau Allah kehendaki, lumer, telan bumi. Kalau bahasa ilmiahnya itu likuifaksi. Ya. Fir'aun mau kumpul dengan Fir'aun? Gak mau, ya kan? Haman itu kalau zaman dulu itu ya mungkin apa ya, perdana menterinya lah gitu, ya. Kalau zaman sekarang, kalau pemerintahan zaman dulu itu ada kayak Gajah Mada itu apa namanya? Kitanya patih ya. Kalau sekarang apa itu dalam jabatan Republik ini? Presiden atau perdana menteri mungkin, ya. Ubay bin Khalaf. Nah, kemudian ada ulama yang menjelaskan meninggalkan sholat itu kan banyak sebab. Kalau orang kaya dia nggak sholat itu karena ngurusin apanya? Hartanya itu yang nanti bersama Qarun. Ada yang orang dia nggak sholat itu karena dia pemimpin negara, raja, presiden, karena ngurusi nggak sholat itu nanti kelasnya dikumpulkan bersama Fir'aun. Haman itu ya menteri-menteri itu kalau nggak sholat, ya insya Allah dikumpulkan bersama Haman. Pebisnis, pedagang yang nggak sholat karena sibuk ngurus pedagang dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Cuman saya yang bingung itu, nggak ada disebutkan oleh Rasulullah miskin nggak sholat itu nanti dikumpulkan sama siapa itu imamnya. Nggak ketemu saya kalau ini tokoh-tokoh besar. Nah, kadang orang yang miskin itu loh, yang miskin udah miskin nggak sholat itu nanti kumpulnya sama siapa gitu. Kalau maaf untuk yang ini saya nggak tahu. Iya, ilmu saya sampai di situ. Saya membaca fiqh sunnah itu ada penjelasan itu. Jadi, ya ini tadi kita sudah sholat isya, sholat maghrib kan? Kita terus berusaha nanti isya subuh terus, jangan pernah libur. Hari libur ada, diliburkan kan? Atau kadang-kadang kita cuti meliburkan diri. Tapi sholat jangan pernah libur. Kita jaga, ya, kita jaga. Dan urusan sholat ini bukan hanya diri kita. Kita ini pemimpin loh. Kita membawai istri, membawai anak, memimpin istri. Diperintahkan oleh Allah keluarga kita ini dibawa ke surga. Ya, hati-hati, jadi jangan puas rajin ke masjid tapi istrinya di rumah nggak sholat dan dibiarkan. Atau anaknya yang sudah ini sudah balik kepala. Mestinya ngajarin sholat itu kalau Nabi SAW petunjuknya adalah 7 tahun masuk 8 tahun. Ya, kita mohon kepada Allah. Kita sangat berhajat berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa doanya? Khusus masalah sholat. Ini masalah besar. Perlu hidayah khusus, perlu pertolongan khusus. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu ikhwatal iman muqaddimahnya pada kesempatan kali ini, karena kemarin itu baru saja kemarin kan
kita libur nasional itu adalah Isra Mi'raj. Ingat Isra Mi'raj, ingat Rasulullah diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu yang Allah perintahkan untuk dijaga tadi. Ya, baik. Kalau besok hari raya apa? Imlek, ya. Udah sabar, sebentar lagi insya Allah kita juga hari raya ya. Ketemu hari raya. Sabar dulu, ya. Ya, sabar, harus puasa Ramadan dulu baru ketemu Idul Fitri. Nggak usah apa ngiri. Tunggu aja, kita juga punya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi harus puasa dulu baru ketemu Idul Fitri. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ya, dalam keadaan muwaffaqun, mendapatkan taufik. Bukan hanya ketemu. Ada orang ketemu Ramadan tuh dosanya makin menumpuk. Enggak sholat, enggak puasa, waliyadzubillah. Ya, ketemu Ramadan sehat, segar bugar sebulan, enggak sholat full. 150 kali dia melakukan dosa besar. Ditambah lagi misalnya kalau nggak puasa 30 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak hanya ketemu Ramadan. Permohonan kita adalah mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu Ramadan dalam keadaan muwaffaq, mendapatkan taufik, dimudahkan oleh Allah untuk ikut berlomba-lomba di bulan yang penuh berkah, bulan yang diwajibkan kita puasa, dianjurkan kita tarawih, memperbanyak tilawatul Quran dan amal-amal yang lain. Baik, alhamdulillah pada kajian yang lalu kita sudah sampai hadis 113. Masih ingat nggak 113 terakhir? Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Dzar kalau masak gulai disuruh memperbanyak apa? Kuahnya. Kemudian kuah itu dibagikan ke tetangga. Ya. Baik, kita lanjut sekarang. Babu khairul jiran. Bab khairul jiran. Bab tetangga yang terbaik. Bab 63 ya, hadis nomor 115. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Perhatikan, kalau ada seorang sahabat dia berbuat baik kepada sahabatnya, ini dia bisa mengorbit menjadi sebaik-baik sahabat. Kadang-kadang sahabat itu ikhwatal iman tega banget. Sahabat itu kadang-kadang bisa mengkhianati sahabatnya ya, hartanya, bahkan keluarganya. Ya, keluarganya. Na'udzubillah. Ya. Baik. Sahabat yang sejati itu siapa sih? Kita ini kadang-kadang membedakan antara sahabat dengan musuh itu nggak bisa. Ya, sahabat itu orang yang selalu menginginkan kebaikan kepada kita. Sementara musuh itu adalah orang yang menginginkan keburukan kepada kita. Jadi kalau ada orang dekat banget sama kita, kelihatannya sahabat, tapi dia itu menginginkan kita tertimpa keburukan, itu hakikatnya musuh. Musuh, iya kan? Itu musuh. Ya, orang Islam kalau misalnya dengar musuhnya, apalagi di medan perang musuhnya kalah, itu kan senang, ya kan? Jadi coba resapi, kita ini kadang-kadang jadi sahabat beneran apa enggak? Kalau memang kita bersahabat dengan sesama muslim, kemudian kita selalu menginginkan kebaikan, kita tolong dalam kebaikan, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian kalau dia misalnya menyimpang, kita ingetin, ya. Kalau dia lupa akan suatu perintah Allah, kita ingatkan. Itu juga berarti sahabat beneran. Tapi kalau kita nggak peduli semua itu cuman belum layak disebut sahabat. Ya. Termasuk kita kalau misalnya saudara kita, sahabat kita itu melakukan kebaikan, kita doakan semoga diterima oleh Allah. Kita mohonkan semoga dosanya itu diampuni oleh Allah. Ini benar-benar sahabat. Ya, baik. Nah, kaitannya dengan bab ini berikutnya, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi.
Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Paling baik terhadap tetangganya. Ini memerlukan penghayatan. Baik kepada tetangga itu apa? Pertama, kita tidak mengganggu, apalagi sampai menyakiti. Itu. Yang kedua, kita melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk yang diperintahkan kemarin itu, berbagi makanan dengan tetangga, ya kan? Itu termasuk diantaranya. Membantu kalau dia membutuhkan pertolongan, ya. Termasuk berbuat baik terhadap tetangga itu yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita kenyang berlebihan makanan sementara tetangga kita lapar, kita tidak peduli. Ya. Begini ini ikhwatal iman, kalau dibaca sekilas gak bakalan kita itu bisa mempraktekkan. Begini ini perlu direnungkan, kemudian perlu berlatih, ya. Karena umumnya orang itu egois, mau kenyang sendiri, mau enak sendiri. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengajarkan begini. Jangan antum kira begini ini. Nih, sering saya ingatkan, jangan sombong ya terhadap petunjuk-petunjuk seperti ini. Kadang-kadang orang itu melimpah ruah kekayaannya, tapi hatinya tidak tergerak untuk berbagi dengan tangga. Bahkan bisa saja sekolahnya itu tinggi banget, tapi nggak otomatis. Begini ini berawal dari kita faham dulu, kemudian kita isti'anah kepada Allah, memohon pertolongan, taufik, kemudian mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Ya. Jangan menganggap remeh ilmu begini. Oh begitu aja pakai dipelajari, diajarin, ngapain apa, nggak ngerti apa, nanti dulu. Lihat kehidupan ini. Ya. Ya. Orang-orang kaya apa kalau yang muslim yang kita bahas ini, apakah otomatis mereka itu menjadi dermawan? Apakah otomatis mereka itu pada bayar zakat? Apa otomatis? Dengan hartanya yang melimpah, dengan jabatannya yang tinggi, dengan sekolah yang tinggi? Belum tentu. Begini ini perlu dijadikan bahan tausiah di antara kita, dipelajari, ya kita. Setelah itu mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita sebagai muslim hidup itu hanya mengandalkan akal dan kecerdasan. Ya. Yang kita butuhkan adalah bimbingan Rasulullah, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar. Dan itulah cara kita mensyukuri akal kita gunakan untuk mempelajari hal-hal seperti ini, ya. Begini ini kadang-kadang memerlukan perjuangan, karena selama ini orang tuh bisa saja dia cuek terhadap tetangganya, tiba-tiba dia ngaji, umurnya sudah sekian puluh tahun baru dapat ajaran begini, memerlukan. Saya ambilkan contoh lain. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, paku, beling atau apalah yang ganggu. Begini ini kadang-kadang hadisnya itu ngelotok di kepala. Belum tentu orang itu open kalau naik motor atau jalan kemudian ada paku dia pulang, belum tentu. Ya, begini ini memerlukan latihan, memerlukan perjuangan. Ya. Baik. Berikutnya ini 15 fiqhul hadis, kandungan hadis nomor tadi, hadis 115. Al-hatsu ala ta'dhimis suhbah al-imaniyah wa ta'zizuha. Anjuran untuk mengagungkan persahabatan yang dilandasi dengan iman dan menghormatinya. Persahabatan yang dilandasi dengan iman itu persahabatan antar sesama muslim, ya. Ini dianjurkan untuk diagungkan, kita jaga, ya, persahabatan yang dirajut berdasarkan iman. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, al muslimu akal muslim, ya. Mengagungkannya gimana? Ya amalkan petunjuk-petunjuk Rasulullah, ya. Kalau ketemu senyum, sebar salam. Kalau kita dalam posisi memberi salam, kasih. Kalau kita dalam posisi menjawab dengan penuh semangat, dengan penuh kehangatan. Allah mengajari kita menjawab salam itu sebaiknya lebih daripada yang kita terima. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau misalnya yang mengucapkan itu yang memberi salam assalamualaikum, kita dianjurkan menjawab lebih. Itu yang diutamakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ini kalau kita pelajari ikhwatal iman, ada ilmunya semua. Jawabnya itu waalaikumsalam atau waalaikumussalam. Mu'arraf, ma'rifat dengan al. Dua-duanya boleh.
Jadi kalau ada yang menjawab waalaikumsalam, berarti waalaikum kemudian assalam diwasal, disambung menjadi waalaikumsalam warahmatullah. Antum sempurnakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Atau minimal sebanding. Ini kadang-kadang ada, umumnya kalau salam di atas mimbar ya, di atas mimbar termasuk Jumatan. Khotibnya pasti assalam, yang paling ini ya, yang paling sering ya. Setahu saya hampir semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman yang jawab itu kadang-kadang waalaikumsalam. Oh, itu menyelisihi aturan. Aturan Allah loh, menyelisihi, ya menyelisihi, tidak pas. Mestinya yang menjawab itu waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Begini ini sekali lagi ada ilmunya di kitab suci kita. Dan ada ilmunya banyak di hadis-hadis Nabi SAW tentang salam. Ya. Baik. Kemudian as-sani, kandungan hadis yang kedua, al-hathu ala hifdzil jar wal ihsani ilaihi. Anjuran untuk menjaga hubungan pertetanggaan dan berbuat baik kepadanya. Jaga. Jaga itu jaga dari perbuatan-perbuatan yang minimal ganggu. Minimal membuat tetangga itu nggak nyaman, jangan kita lakukan ya. Apalagi sampai yang lebih dari itu ya. Ya, ihsan kepada tetangga. Berikutnya bab al-jarus salih, tetangga yang baik. An-Nafi' bin Abdul Harith, dari Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'i, salah satu penyebab kebahagiaan seseorang atau di antara penyebab bahagianya seseorang, al muslim, yang muslim, salah satu penyebab bahagianya seorang muslim, yang pertama al maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Punya tempat tinggal yang lapang, alhamdulillah. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Antum bisa baca min sa'adatil mar'i al muslimi al maskanil wasi, wal jaril wasi, boleh majrur ya. Bisa juga dibaca al-maskanul wasi, tergantung ininya ya. Kalau kita faham nahwu itu kadang-kadang membaca satu nas ya, satu redaksi itu ada beberapa variasi, tergantung bagaimana juntrungnya gitu ya. Apa itu tadi? Yang pertama, rumah yang lapang, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Dengan modal ini ya seharusnya kita sudah bisa bahagia. Bahkan ada yang lebih cekak lagi, dengan modal yang lebih minim lagi. Kalau ini sih udah jelas lah, udah punya rumah yang lapang, punya tetangga yang baik, punya kendaraan yang nyaman. Kok nggak bahagia? Berarti orang ini tidak bisa mengelola keadaannya. Seharusnya dia bisa bahagia. Luapan bersyukurnya kepada Allah itu luar biasa ya. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke level syukur, itu rukuk sujudnya itu semangat banget karena ingin membalas kebaikan Allah, dan tidak pernah merasa banyak, jadi merasa kurang. Nah, baik. Dalam hadis yang lain, belum sampai kita, nanti entah tahun kapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa wajada ta'ama yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang pada pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, bangun tidur itu alhamdulillah aman, tidak ada maling masuk, tidak ada rampok masuk, tidak ada orang membantai. Kadang-kadang orang bangun tidur itu hancur lebur hidupnya, Allah timpakan musibah yang luar biasa, rumahnya terbakar atau perusahaannya
kebakar, keluarganya dibantai, bahkan naudzubillah kadang-kadang lebih dari itu. Anak istrinya ada yang diperkosa, mati semuanya, dibantai orang. Atau kadang-kadang bangun tidur, itu harta benda yang berharga raib dirampok. Kemudian pagi-pagi tidur itu bangun dalam keadaan aman. Alhamdulillah, saya puluhan tahun bersyukur kepada Allah, pagi-pagi itu aman. Ya, antum juga kan aman kan? Kalau antum tidak aman seperti yang saya gambarkan, sudah di alam barzah antum. Atau bangun tidur nggak taunya kebablasan, nggak bangun-bangun lagi, bangunnya nanti yaumul ba'ats. Itu bisa terjadi kan? Bangun tidur aman, badannya sehat, ada makanan untuk hari itu, nggak usah 3 tahun ke depan atau 7 turunan, hari itu ada makanan. Ya, ini kadang-kadang kita itu dibikin stres gara-gara nggak paham dan nggak meyakini masalah ini. Nanti besok makan apa? Antum kalau besok hidup pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Maka cukup hari ini ada makanan untuk hari ini, seakan-akan dunia seisinya itu diberikan kepadanya. Cuman modal itu. Bangun tidur dia puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Punya semangat untuk syukur kepada Allah karena dia merasa dicukupi oleh Allah. Dikasih nikmat aman, dikasih nikmat makan minum sehat. Bangun tidur segera berlomba-lomba ibadah di waktu subuh. Dan ibadah di waktu subuh itu Masya Allah luar biasa nilainya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Ya Allah, kadang-kadang ikhwatal iman, orang itu memandang harta itu sedunia ini sesuatu banget. Padahal kita orang Islam, nilai rakaat al-fajr itu sudah lebih baik daripada dunia sisinya. Iya. Ya, pahami ini. Menunjukkan dunia itu memang hakikatnya murah. Makanya kalau ada orang Islam kok sampai Masya Allah ngebul kepalanya gitu ya, ngejar-ngejar dunia sampai gak ibadah, sekalinya punya harta itu seret banget untuk dibelanjakan di jalan Allah. Ya, hartaku, 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 sampai zakat itu kadang-kadang gak keluar. Entah orang ini diajari siapa itu. Kalau dia belajar dari Rasulullah SAW, diajari dunia itu murah, bayar zakatmu, sedekahkan di jalan Allah. Tapi juga Rasulullah ngajarin simpan untuk anak-anakmu. Ya, iya, harta itu jangan. Baik. Rasulullah ngajari juga momen yang paling istimewa untuk bersedekah, yang ganjarannya paling gede itu kamu bersedekah, kamu masih sehat walafiat, masih pelit, masih kepengen kaya, masih takut miskin. Dalam kondisi seperti itu berhasil dilompati tantangan-tantangan ini, itu momentum atau kesempatan bersedekah yang paling gede ganjarannya. Kata Rasul, jangan kamu entar-entar, tunda-tunda sampai nyawa sudah di kerongkongan baru kamu katakan ini untuk fulan, ini untuk fulan. Gak usah kamu atur-atur untuk fulan. Kamu mati, hartamu pindah kepada fulan. Kepada siapa? Ahli warisnya kalau wafat ya. Tapi kalau masih hidup tadi bisa untuk supirnya, bisa untuk tetangganya melalui wasiat. Tapi kalau sudah mati, ya tetangga nggak dapat. Pindahnya itu ke ahli waris. Istrinya dapat berapa? Tergantung. Kalau dia punya anak berarti istri dapat 1/8. 1/8 kadang-kadang istrinya itu 4, berarti dibagi 4 orang anaknya. Barangkali itu ya, perempuan madu pada males di madu itu nanti kalau suaminya wafat, hartanya dibagi dengan istri yang ada. Ya. Berarti mungkin itu mungkin, tapi saya yakin bukan itu, tapi sekedar canda-canda aja ya. Nah ini tadi ya, 3 ini juga merupakan penyebab seorang muslim itu bisa bahagia. Rasulullah SAW juga mengajarkan ini ilmu unik ya, unik banget. Laisal ghina an kasratil ard. Kekayaan itu bukan semata-mata melimpahnya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya itu kaya jiwa. Orang itu punya, dianugerahi oleh Allah qanaah. Qanaah itu dia kadang-kadang diberi sedikit oleh Allah itu terlihat Masya Allah luar biasa nilainya, dia bersyukur. Sementara kadang-kadang ada orang itu ibaratnya tidur empuk, kasurnya itu duit semua ya, kasurnya itu ya, itu kadang-kadang masih bahasa Jawanya itu merungsang. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya?
nggak pernah merasa cukup, tersiksa banget orang ini, ya, tersiksa. Nah, supaya kita itu juga tidak terlalu ini, kita diajari Rasul, lihat orang-orang yang di bawah kamu, jangan kamu lihat orang-orang yang di atas kamu. Antum yang tinggal di sini udah nikmati, tinggal lihat orang-orang yang di kolong jembatan, yang di pinggir-pinggir kali, yang rumahnya kumuh itu, alhamdulillah rumah kita. Tapi kalau kita dongak melulu, ya kan, udah di sini lihatnya yang elit mana? Sumarekon, kemudian mana? Kemang Pratama, apalagi Pantai Indah Kapuk, yang sudah jadi ya, kalau PIK 2 mah lagi masalah. Ya, Masya Allah, orang punya apa? Punya mobil mewah, kalau kepingin laut ke laut punya itu speedboat, punya kapal-kapal pesiar, Masya Allah. Kalau kita melihatnya orang begitu, ya bisa saja kita merasa tidak diberi oleh Allah, tapi lihat orang yang di bawah kita. Baik. Fiqhul hadis, kesimpulannya ya, kesimpulan hadis nomor 116. Al-jarus salihu ni'matun 'azimatun lil mar'i. Tetangga yang saleh, yang baik itulah nikmat yang besar bagi seseorang. Yajibu alaihi syukru lillah, yang wajib dia bersyukur kepada Allah ala dzalika, atas nikmat itu. Wa kadzalika sa'atul manzil, demikian juga lapangnya rumah. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman, dengan catatan idza lam yushghil qalba raqibihi an dzikrillah, jika tidak menyibukkan atau melalaikan hati orang yang memilikinya atau yang mengendarainya dari mengingat Allah. Kalau mobil mewah dimiliki seseorang kemudian membuat dia lupa kepada Allah, bahkan biasanya mobilnya itu juga menjadi alat untuk maksiat, oh ini bukan nikmat, ini bukan nikmat. Kendaraan mewah tapi Masya Allah orangnya itu tidak menyalahgunakan nikmat ini. Kendaraannya nyaman tapi dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya kan kalau kendaraan mewah ini kan sering mondar-mandir, bahkan sering jalan jauh ya. Ketika dia jalan jauh tidak lupa sholat 5 waktu, tidak lupa selalu makan makanan yang halal, dan juga berteman dengan teman yang halal. Perempuan yang dia bawa di dalam mobilnya juga perempuan yang halal. Wah, ini berat nih cobaannya nih ya. Kalau orang itu keren, bahkan orangnya nggak keren tapi mobilnya keren, tuh kadang-kadang banyak loh wanita yang mau untuk dimasukin ke dalam mobilnya. Bahkan kadang-kadang ada yang kepengen banget gitu ya. Ini fitnah. Maka di sini diberi catatan kendaraan yang nyaman jika tidak melalaikan pemiliknya dari mengingat Allah. Hati-hati dengan kemewahan dunia. Ya, fakta menunjukkan kalau kita menelusuri kisah-kisah kaum yang dihancurkan oleh Allah di dalam Al-Quran, siapa mereka? Bukan hanya Qarun. Qarun itu hanya salah satunya, rata-rata memang orang elit. Ya, ini menunjukkan kepada kita fitnah dunia itu kita harus hati-hati. Bukan cerita bohong, bukan cerita fiktif. Orang ketika susah, dekat banget dengan Allah. Nanti kalau lapang, renggang dengan Allah. Itu sangat mungkin. Maka kita harus pikirkan itu. Jangan hanya minta kaya, tapi ujung-ujungnya kaya yang membawa malah petaka. Ya. Demikian juga kalau kita mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan hanya didoakan kaya, ya, tapi juga didoakan menjadi orang kaya yang bersyukur. Karena berapa banyak orang ditumpas oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mewah kemudian tidak bersyukur. Bukan hanya tidak bersyukur, lebih dari itu kadang-kadang setelah menikmati kemewahan dunia ini mereka sombong kepada Allah dan sombong kepada sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Kita sepakat ya, tetangga yang apa namanya? Yang baik itu nikmat, Bang. Iya. Tapi kalau punya tetangga yang jahat itu kok Masya Allah. Kadang-kadang sampai nggak betah tinggal di situ, akhirnya pindah. Maka pertama, pastikan kita ini menjadi tetangga yang baik. Ini yang pertama ya. Kemudian mudah-mudahan kita juga mendapatkan tetangga yang baik. Kalau kita baik itu umumnya juga ada kemungkinan besar kita dapat tetangga yang baik ya. Jangan kita jahat sama tetangga, jangan. Itu Masya Allah hisabnya berat banget. Na'udzubillah ya. Pertama kita pastikan ini. Nanti kalau kita punya tetangga yang tidak baik, coba kita bersabar. Barangkali kemudian di kemudian hari, nah,
bisa baik. Tapi kalau seandainya benar-benar sudah kelewatan, nggak sabar kita pindah, itu tetangga yang jahat sampai menyebabkan kita pindah, tidak akan kemana-mana. Di negara kita ini belum ada ya komisi khusus ngurusi tetangga jahat, yang belum ada kan? Kalau koruptor sudah ada. Tapi nanti pasti di yaumul hisab dia akan ketangkep gitu. Kejahatannya dia menjahati tetangga itu nggak bakalan hilang kemana-mana. Dicatat oleh malaikat dan akan menghadap Allah. Coba kalau kita hidup itu begini nih, urusan manusia kita kaitkan dengan Allah. Urusan apalagi urusan dengan kita dengan Allah ya, urusan menyekutukan Allah, urusan tidak beriman, kafir, urusan munafik itu kalau kita kaitkan dengan Allah, kita tahu itu dosa yang mengerikan. Demikian juga dengan sesama manusia. Perhatikan, ini ajaran agama kita, diajari untuk baik kepada tetangga ya, dan diajari kita bersyukur kepada Allah kalau seandainya kita punya tetangga yang baik. Jangan antum kira kalau baiknya tetangga kepada kita itu tidak ada hubungannya dengan Allah, justru berawal dari Allah. Tetangga kita tidak menyakiti kita, tidak membunuh kita, tidak, kalau bahasa kita itu apa? Tidak ngotori rumah tangga kita, itu berawal dari taufik dari Allah. Demikian juga kita tidak jahat kepada tetangga, itu berawal dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi diingatkan, ini adalah fahuwa min ni'amillahil wasi'ati aidan. Ya. Tetangga yang baik itu nikmat yang besar bagi seseorang yang wajib dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Demikian juga rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman jika tidak melalaikan pemiliknya dari mengingat Allah. Itu adalah nikmat yang luas juga. Baik. Berikutnya kita baca hadis yang ke ini aja, hadis yang 118. Ada dua hadis dalam bab al-jarusu, bab tetangga yang jahat. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak kiamat, hatta yaqtular rajulu jarahu, hingga seseorang membunuh tetangganya, wa akhahu, saudaranya, wa abahu, dan bapaknya. Biasanya sering disebutkan di antara tanda kecil kiamat itu merajalelanya pembunuhan gitu ya. Nah ini lebih spesifik. Di sini Rasulullah menyebutkan tidak akan tegak hari kiamat sampai banyak kasus kejadian tetangga membunuh tetangganya, atau saudara membunuh saudaranya, atau anak membunuh bapaknya. Coba antum yang perhatian dengan berita kriminal di negeri kita ini, ada nggak ini semuanya? Ada, semuanya ada kan? Bahkan ibunya yang tidak disebutkan di sini pun ada. Ya, ya. Beberapa bulan yang lalu kejadian di mana itu yang di Lebak Bulus, ya kan nggak jauh dari sini kan? Anak umur 14 tahun malam-malam tiba-tiba dia membantai keluarganya. Neneknya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya luka parah. Beberapa hari berselang di Cilengsi, itu ada orang, masya Allah, ibunya dikemplang pakai galon, apa namanya itu, tabung melon. Gas yang kecil-kecil itu kan, melon nyebutnya ya. Meninggal. Ya. Kemudian belum lama juga di Cibarusat, apa di mana itu? Yang ini rame itu. Tetangga dibunuh oleh tetangganya. Nah, seseorang dibunuh oleh tetangganya, komplit. Ya. Nah, ini salah satu tanda kiamat. Tanda kecil itu sudah banyak ya, termasuk maraknya perzinahan, pembunuhan, khamr, miras. Bahkan negara kita yang mayoritas muslim ini di daerah-daerah tertentu sudah diberitakan darurat, termasuk di Bekasi juga mungkin darurat miras. Masya Allah. Ya, miras. Bahkan yang lebih parah lagi itu bukan miras standar. Miras standar itu kalau orang Jawa bilang itu menter, udah nggak ngefek. Mereka bikin formula sendiri. Apa miras apa? Apa itu bahasanya, oplosan gitu ya. Motor saja kalau diisi bensin oplosan, bensinnya itu kualitasnya nggak bagus. Apalagi motor-motor cengeng kayak zaman sekarang itu. Ya, motor cengeng kan sekarang itu. Kalau zaman dulu motor karburator itu diisi 50-50 bensin sama minyak sama tanah masih bisa ini agak sendat. Namun sekarang motor canggih-canggih kan cengeng-cengeng gitu, ya kan? Ya, itu sendat-sendat. Bagaimana orang ya
Minum khamr bikin formula sendiri. Kalau minum segalon itu kalau yang standar nggak ngefek ya kan? Bikin formula. Formulanya apa? Dengar-dengar itu. Ada pentol korek api, ada autan. Nggak tahu berani nggak mak sianida. Akhirnya kita sering naudzubillah min dzalik ya. Kita sering dengar ada berita apa namanya itu istilahnya? Mati mendadak karena pesta. Pesta saudara-saudara ikhwatal iman. Berita tentang khamr itu sekarang tuh sampai pesta. Maaf juga ya. Masalah zina itu juga pesta. Bahkan ada kegilaan yang juga sudah merambah ke negeri kita komunitas swinger. Mereka kumpul suami istri nanti tuker-tukeran. Ya. Saya juga khawatir ya, Thailand itu beberapa hari yang lalu itu melegalkan nikah sejenis. Itu yang nikah sejenis itu ratusan katanya. Laki-laki nikah sama laki-laki. Saya khawatir juga nanti yang di sini ini penggiat-penggiat LGBT itu juga nuntut haknya. Satu saat negara kita jebol misalnya, semoga tidak terjadi, kemudian nikah sejenis dilegalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini udah Isya ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mestinya diingatkan pas masuk tadi. Udah lewat sedikit ya. Baik, kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.